Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region FIR Jakarta sebesar 249.575 km persegi. Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Dan hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah manfaat perjanjian FIR yang baru ini bagi Indonesia Pak? Sebenarnya manfaat utama adalah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang berdaulat, sudah mampu mengelola dirinya sendiri. Dan itu saya kira berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak terselesaikan, tapi di bawah leadership Presiden Joko Widodo, kami diperintahkan pembantunya untuk menyelesaikan. Jadi hampir sebelum COVID, ya tadinya sih kita pikir 1 tahun selesai, tapi karena COVID ya bertunda. Tapi kita bersyukur bahwa ini Desember kemarin finalisasinya sudah selesai, dan ini hanya proses administrasi kita yang kita tuntaskan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia itu negara yang betul-betul bisa mengatur dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, ditengarai kesepakatan yang sekarang tidak ada bedanya dengan sebelumnya mengenai delegasi ruang wilayah 0 sampai 37.000 kaki kepada Singapura. Artinya take off dan landing pesawat Indonesia di wilayah yang masuk FIR tersebut bergantung pada Changi, termasuk pesawat VIP Indonesia, Pak. Sebenarnya tidak begitu juga. Kenapa kalau 37.000 kaki itu bikin kita bulat murni seluas negara Singapura, kan dia nanti masuknya bagaimana? Kan dia harus mempunyai approach lainnya juga. Dan itu yang kita lakukan. Dan saya kira panu internasional. Sama juga dengan Malaysia kalau masuk Singapura. Karena kita kan bernegara. Itulah satu bentuk bernegara itu. Jadi mereka juga bisa masih menggunakan ruang kita untuk approach. Karena kalau Anda lihat, begitu mereka take off, masa take off-nya langsung tegak lurus? Kan enggak juga. Jadi mesti butuh waktu juga untuk meretas. Pertanyaan berikutnya Pak, selain tercapainya kesepakatan FIR ini, apakah ada kesepakatan lain Pak yang dicapai seperti investasi atau ekstradisi? Presiden memerintahkan kami ada 3 sebenarnya. 1, tadi mengenai FIR, yang tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, sudah tanda tangan perpresnya. Yang kedua adalah ekstradisi, dan yang ketiga adalah DCA, Defense Cooperation Agreement. Ini pun sudah selesai, hanya tinggal ratifikasi di parlemen kita saja. Saya kira Presiden juga sudah memberikan surprise-nya ke sana, dan insya Allah tidak akan terlalu lama lagi akan selesai juga. Baik, lalu bagaimanakah mekanisme konsep Civil Military Cooperation Framework ini Pak yang akan dibentuk berdasarkan perjanjian FIR yang baru? Lalu bagaimanakah framework ini dapat menjamin kepentingan Indonesia terhadap pelanggaran wilayah udara Pak? Kita juga berjanji, ini juga menarik, bahwa ada staf kita yang ada di Changi Airport. Nah itu juga saya kira pencapaian yang sangat bagus kerjasama antara Singapura dan Indonesia, sehingga kalau ada hal-hal semacam ini kan bisa enak. Misalnya Presiden Republik Indonesia terbang, ya kan ada orang ATR tower traffic control kita di Changi, dan itu saya kira juga mereka sepakat bahwa ya itulah kerjasama itu. Jadi saya pikir ya, semua saling menguntungkan, dan yang saya paling senang dalam perjanjian itu adalah bahwa ada orang Indonesia di ATC-nya Singapura. Selanjutnya Pak, bagaimana perjanjian FIR yang baru mengatur mekanisme clearance Pak, diplomatic and security untuk non-scheduled aircraft?
Ya sama tadi, jadi kita juga tetap seperti itu ada di kita. Tapi kita tetap tadi mengkomunikasikan dengan mereka. Dan kita yang memegang kendali. Itu saya kira perlu diketahui. Yang dulu kita hampir tidak punya kendali di situ. Sekarang kita, tapi ya saya kira kerjasama untuk karena safety, security seperti Bapak Presiden sampaikan, kita akan train manusia kita, perbaiki angkatan kita. Dan itu tadi Bapak Presiden sampaikan akan menambah penerimaan negara juga. Nanti dari pengontrolan ruang udara di situ. Kemudian Pak, perjanjian FIR yang baru ini apakah ada pengaruhnya terhadap perjanjian Indonesia-Malaysia tahun 1983 tentang pemberian koridor laut dan ruang udara yang di atasnya untuk lalu lintas pesawat udara Malaysia di antara Malaysia Timur dan Barat? Sekarang sudah oleh Pak Menteri Perhubungan sudah dibicarakan dan saya lihat tidak ada masalah. Ya tadi nuansa ASEAN, ya nuansa Indonesia, Malaysia, ya saya lihat tidak ada masalah. Nanti mungkin Pak Menteri Perhubungan bisa nambahkan mengenai